Halo semuanya, kita kembali memantau dinamika market kripto yang sedang berada di fase sangat krusial. Pergerakan harga beberapa hari terakhir menunjukkan volatilitas yang mulai terbangun kembali setelah periode konsolidasi yang cukup panjang. Kita akan bedah apa yang terjadi di balik layar dan bagaimana dampaknya terhadap siklus besar kita hari ini. Penting untuk dipahami bahwa konten ini murni untuk tujuan edukasi dan berbagi informasi saja. Segala bentuk analisa yang disampaikan di sini bukanlah ajakan untuk melakukan tindakan finansial tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Melihat kalender ekonomi global, perhatian utama kita tertuju pada data inflasi Amerika Serikat, yaitu indeks harga core PCE dan laporan pertumbuhan ekonomi GDP final. Pasar sedang sangat sensitif terhadap data ini karena akan menjadi acuan bagi kebijakan moneter ke depan. Sebelumnya, kita juga sudah mencerna rilis notulen rapat FOMC yang memberikan gambaran tentang arah suku bunga yang mungkin masih akan dijaga untuk menekan inflasi. Kabar makro pertama yang menjadi pusat perhatian adalah sinyal dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang membuka potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Langkah ini diambil karena inflasi yang dirasa masih sulit dijinakan di angka target 2%. Bagi market kripto, ini adalah sentimen yang perlu kita perhatikan karena suku bunga tinggi cenderung membuat aset beresiko kurang menarik bagi investor institusi. Bergeser ke wilayah Eropa, data inflasi Eurozone mencatatkan angka 4,3% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Kondisi ekonomi di sana yang sedang tertekan biasanya memicu investor mencari alternatif penyimpan nilai. Namun, pengetatan kebijakan oleh bank sentral di sana bisa menjadi pedang bermata dua yang membatasi likuiditas global. Kabar menarik lainnya datang dari Tiongkok. Pemerintah setempat mulai menerapkan langkah stimulus likuiditas untuk menstabilkan ekonomi mereka. Suntikan modal ke pasar keuangan seringkali menjadi katalis positif bagi aset berisiko dalam jangka menengah jika sentimen investor global mulai membaik dan arus modal mulai mengalir ke aset kripto. Untuk suasana hati market saat ini, dilihat dari Fear and Greed Index, kita berada di angka 43 atau berada di area netral. Setelah sempat berada di wilayah ketakutan selama beberapa waktu, market kini terlihat lebih tenang dan tidak lagi panik. Ini adalah penyeimbang yang cukup baik sebelum pergerakan arah selanjutnya ditentukan. Kita coba lihat indikator Pi Cycle Top sebagai pengingat batas atas siklus. Saat ini, harga masih jauh berada di bawah rata-rata 110 hari dan 350 hari tersebut. Jika dianalogikan, lampu peringatan untuk fase puncak siklus ini masih belum menyala. Jadi, kita masih berada dalam koridor harga yang cukup sehat menurut indikator ini. Indikator Puel Multiple kita saat ini berada di angka 0,62. Angka ini secara historis menunjukkan bahwa pendapatan para penambang berada di level yang sangat rendah dibanding rata-rata setahun. Biasanya, ini menjadi sinyal bahwa kita sedang berada di fase akumulasi atau dasar siklus yang cukup dalam, di mana tekanan jual dari para penambang mulai mereda. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau setiap harinya, saat ini belum ada satupun yang memicu sinyal untuk keluar dari pasar atau sinyal puncak. Banyak indikator seperti MVR-VZ Score dan AHR 999 masih menunjukkan valuasi yang cukup murah. Semua data ini memberikan gambaran bahwa siklus jangka panjang masih dalam proses pengembangan. Sekali lagi, diingatkan bahwa semua informasi yang disampaikan di sini adalah untuk tujuan edukasi saja. Tidak ada jaminan keuntungan dan selalu gunakan manajemen risiko yang ketat dalam setiap langkah yang diambil di market kripto. Sampai jumpa di pembahasan market selanjutnya.